Jadi gimana di 2026 ini guys? Kalian total punya berapa goals? Udah punya apa belum? Udah ditulis atau belum? Kayak menulis tuh penting deh, jangan di kepala doang gitu. Kadang yang buat kita nggak konsisten itu adalah kita nggak bener-bener tahu difficulty of this itu seberapa, dan kita udah naruh target tuh di situ. Iya. Oh, emang lebih efektif kalau kita menyusun goals itu bukan kita sebutin tujuannya, nggak gitu, tapi kayak kita nyebutin aktivitinya apa gitu. Itu otak kita bisa lebih nangkep dengan lebih baik. Halo, Hai guys. Hai. kembali lagi bersama Harus gimana? Club. Yeah. Lu tambahin sound effect. Hari ini kita mau bahas apa guys? Jadi kita mau bahas banyak hal soal mindset terkait tahun baru. Karena mungkin begitu video ini tayang, harusnya sih masih di awal-awal tahun ya. Iya, tapi nggak Januari sih. Nggak Januari banget, tapi masih awal tahun. Ini betul kita shoot udah di penghujung Januari. hampir penghujung Januari. Tanggal berapa ini guys? 25. Minggu akhir. Tapi ya udah nggak apa-apa. Karena mindset tahun baru ini kan mungkin masih ada yang melekat di kalian. Dan ya udah. Kita bisa bahas kapan aja kan? Tidak pernah terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Iya. Nggak harus nunggu tahun baru, ya udah mulai di topik. Oh gitu ya. Kenalan dulu gak? Oh, BTW ya. Hai. Hai. Dan saya baru datang ya. Mau Kenalin, perkenalan guys. sedikit. Nama saya siapa ya? Ini. Halo. Aku ya karyawan yang nggak mau jadi karyawan gitu intinya. Ah. Udah. Silakan lanjutkan. Yang ini kan udah kenal ya dua ya. Iya, Udah, Rizky oke. masih karyawan biasa. Aku Almas, masih karyawan biasa juga. Oke. Lanjut. Kenapa orang-orang kayak beramai-ramai pengen memulai sesuatu yang baru tuh Januari? Aku mau jawab. Boleh. Boleh. Sebenarnya kalau aku ya, aku kan basically orangnya planner. Kalau dari MBTI, buat yang suka MBTI, aku tuh INFJ. Jadi J-nya itu kan biasanya mengindikasikan dia lebih suka ngeplan sesuatu gitu kan di hidupnya. Bukan judgmental ya? Bukan judgmental. Bukan. Bukan. Just bukan judgmental. Oke. Iya, siap. Ya. Nah, aku tuh jadi memang biasanya udah punya set of to-do list yang aku pengen lakuin di hari itu misal. Nah, tapi kadang kan ada momen-momen di mana di hari itu tuh aku tuh nggak bisa mencapai sesuai ekspektasi aku. Jadi aku tuh kayak nggak sabar banget untuk menanti hari esoknya, karena aku mikir kayak oke, aku masih punya besok untuk nge-start semuanya. Nah ini tuh hampir sama dengan mindset yang aku punya kalau tahun baru sih. Jadi tahun baru tuh kayak lebih besar lagi. Aku jadi kayak punya semangat yang lebih besar untuk memulai sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi prinsipnya sama kayak to-do Memulai list sesuatu yang per lebih hari, ya to-do list per hari. Misal aku nggak bisa mencapai apa yang aku mau di hari itu, aku tuh kayak masih punya besok nih gitu. Mungkin itu kayak memberikan harapan baru aja kali ya bagi orang-orang yang udah lelah atau kayak ya Allah aku merasa nggak mencapai apa-apa nih di tahun ini. Oke, bentar lagi tahun baru, aku harus bener-bener mulai sesuatu nih gitu, karena kayak membuka lembaran baru lagi. Aku punya pertanyaan tapi Indi dulu deh. Kalau menurutmu kenapa nih? Oke. Kalau menurutku mungkin karena on paper dia kan 0101 gitu. Maksudnya kayak yaudah dia benar-benar start from zero gitu. Zero dari tahun yang baru itu. Jadi mungkin jadi punya kayak kesan clean state gitu ya. Jadi yang aku kemarin tuh udah bisa aku lupakan gitu. Kalau dia mau melupakan. Kalau mau lebih baik ya ini start yang baru. Benar-benar clean, tahun ini belum pernah terjadi apa-apa. Mungkin kayak itu makanya yang New Year New Me itu kan mungkin kayak gitu. Iya. Terus kayaknya ketolong juga sama hype orang-orang generally di tahun baru tuh maunya kayak gitu kan. Jadi karena kiri kanannya semangat mau berubah. Jadi kita juga kayak terbawa ke bawah. Terbawa feelingnya gitu, terbawa semangatnya. Jadi lebih ini nih kayak contoh. Kalau pernah nggak kalian lari di GBK di bulan Oktober bandingin sama bulan Januari? Januari tuh rame banget
orang di GBK. Tapi Februari gitu tuh langsung turun lagi kan? Nanti turun, nanti kan pasti habis ini nanti mau puasa juga kan, turun tuh. Habis puasa nggak tahu tuh, nggak bakal serame awal Januari. Nggak merhatiin loh, tapi itu bener kayak gitu ya? Mungkin kayak gitu, yang pernah lari di GBK mungkin bisa komen ya itu. Kayak jadi ada clean state gitu ya Ya menurut di awal tahun, yang mungkin kayak hari di tahun kemarin tuh kayak kita melakukan banyak banget hal yang pengen kita lupain gitu. bisa jadi kalau mau melupakan gitu kan. Kalau misalnya oke, tahun anggap 2025 ya, 2025 dia baru memulai bisnis, misal kayak gitu, atau kayak 2025 baru pindah kota gitu. Nah kan dia baru pengenalan tuh 2025, apa yang dia suka dari 2025, apa yang dia suka dari 2025, di 2026 dia mau jadi orang yang seperti apa. Nah itu kan dia bisa kayak oke nih, apa start yang baru, aku mau jadi apa ya. Honestly kalau dari sudut pandangku aku nggak relate karena kayak di awal tahun tuh menurutku oke, itu ada perayaan gitu ya, mungkin lebih kalau aku ke selebrasi bahwa apa yang Festifnya ya. iya selebrasi kalau kita bisa go through this fucking year gitu yang kayak Ya. Oke, nggak selesai, kayak selamat ya finish line finish gitu. line. Oke. Kalau menurutku kayak itu finish line, terus kayak lebih ke menghormati apa aja yang udah kulalui di tahun ini gitu. Jadi kayak bukan wah aku harus start nih sesuatu gitu, karena kayaknya startku itu kadang ada yang start di Agustus, contohnya padel gitu kan, terus ada yang startnya di November baru realize kalau ternyata ini tuh yang aku butuhin dan segala macam gitu loh. Jadi kayak nggak pernah these days sih nggak ngelihat tahun baru itu sebagai start line, tapi instead of ya udah ini aku being grateful karena emang sudah berhasil melalui melewati. itu, karena kadang emang setaf itu nggak sih kayak umur apa ya 20-an itu kan kayaknya usia-usia perintis, nggak tahu yang Betul. perintis apa macam-macam kan. Betul, mencari jati diri, Iya. mau jadi apa di hidup ini. Dan kadang kita salah pilih tuh, Hah. salah pilih terus menjalani konsekuensinya di tahun itu, terus oke, aku berhasil menjalani semua konsekuensi dari kesalah pilihanku gitu. Terus mungkin ada beberapa orang oke, aku salah pilih tahun lalu dan aku udah cukup, udah kayak ada feeling of having enough of this gitu. Iya. Jadi kayak udahlah enough lah, ini deadline banget, udah harus berubah gitu. Jadi bagi kamu tahun baru itu kayak sesuatu yang sama aja kayak bulan-bulan biasa atau hari-hari biasa gitu ya, karena Nggak biasa banget, tapi ada apa sense of gratefulnya dikit sih. sense of gratefulnya. Tapi kamu tadi bilangnya kayak ada orang yang have enough gitu kan sama tahun lalu, terus kayak kamu pengen Bisa. apa tuh, kenapa tuh? Itu aku biasanya gitu, karena misal gini ya, aku tahun kemarin misal aku tuh pengen bisa baca 12 buku gitu. Banyak juga ya. Kayak Sebulan satu tuh. Sebulan satu. sebulan satu. Ya, Oke, tapi oke. itu nggak tercapai gitu. Instead aku cuma baca 2 buku doang. Jadi aku tuh kayak ngelihat Mending daripada 12 lembar ya. Iya. Bagus. Bagus, baca dua. Almas. Benar. Baca 2. Iya benar. 12 lembar. Jadi tahun 2026 tuh aku ngelihat sebagai kayak oke, tahun Ini ini kesempatanku gitu. kesempatanku untuk Oke. aku sebel nih 2025 nggak bisa baca 2 buku. Oke, aku jadi punya yearly goals. Aku ngelihat 2026 tuh kayak aku ngeplan 1 tahun full gitu loh, apa yang pengen aku capai di tahun itu. Oke, 12 buku tahun 2026 gitu, atau 2026 ini pokoknya berat badanku udah naik 10 kilo lagi misalnya gitu. Tapi kamu nge-plan sampai detail gitu nggak, kayak yang misal bulan kayak quarter 1 apa, quarter 2 apa, Oh, begitu tough kan? itu sih. Aku nggak sampai quarter sih, tapi aku ngeplannya cukup detail kayak Iya, detail apa? yearly goals pasti ada. Terus yearly goalsnya ini diturunin ke monthly, dari monthly ke weekly ke daily. Sama dong. Iya kayak gitu. Tapi quarterly enggak ya, nggak kepikiran Nah, lagi itu kayak perusahaan Tapi aja. maksudnya kalau aku nangkepnya kalau quarterly itu lebih kayak oke, dalam Januari sampai Maret aku akan melakukan ini. Kalau itu kan lebih detail, berarti kayak Januari ini, Februari ini, Iya, Maret itu, ini itu gitu. lebih achievable nggak kalau kayak gitu? Kamu rasa lebih achievable? Lebih kalau aku ya, Heeh. lebih ke yang aku nggak terlalu nge-pressure diriku itu selesai dalam bulan ini gitu. Oh, karena kamu kayaknya jadi kamu ngasih paham. giving Iya. yourself
karena range aku tahu basicnya Of aku orangnya time. males gitu, Oh, kayak males tapi OKR. mau melakukan sesuatu gitu. pengen ya tapi Iya. malas Kayak- tapi pengen. Jadi kamu nggak ada monthly goals, instead kamu ganti itu dengan quarterly goals itu ya, kayak sampai Maret aku kasih waktu diriku untuk mencapai ini gitu ya. Kayak itu lebih achievable daripada monthly. Daripada Cuman kalau monthly. aku personally, Iya aku sih. nggak ngelimit itu dalam bulan. Karena kalau itu nggak terjadi, misal kayak di Januari nggak tercapai nih, nggak akan aku lanjutin. Kayak, Iya, oke, iya, aku iya. gagal gitu. Jadi itu yang ngebikin orang-orang ramenya di GBK tuh Januari doang. Iya, Karena mereka adding that pressure to themselves. iya. Kalau misal 2 minggu konsisten nih, tiap Rabu berangkat, Rabu depan hujan. Ya hujan Rabu nih, minggu depan males minggu lalu enggak kok gitu. Bisa aja. Habit juga kan sebenarnya, ya nggak sih? I see. Kayak aku lebih prefer aku punya a list of things yang aku mau lakukan instead of kayak ngasih deadline gitu. Ya, Kalau aku itu doang malah. Jadi kayak Iya. tahun ini aku mau melakukan ini, tapi kapannya I'll see gitu. Iya, iya. I'll see first gitu. Tapi aku for sure akan ngelakuin ini. Oh, Kayaknya deadline-nya lebih achievable kapan itu deh. nggak ditentuin. Deadline-nya kapan itu aku punya gambaran sih. Jadi kayak udah punya plan gitu sebenarnya. Tapi contingency plan gitu loh guys. Kayak Iya, iya, oke iya. ini list Ngerti. of things. Misalnya hal A gitu. Ini bisa ku ambil opsi-opsinya adalah waktu Maret, waktu Juni, dan waktu September. I'll decide later kapan aku mau beneran ngambil ini gitu. Pak, mohon maaf interupsi sedikit. Begini-begini geter, Pak. Iya, Oh, iya, saya betul. juga mau interupsi itu tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya. Lanjut. Kayak ya itu misalnya ambil GRE gitu. Kayak kadang kita Ya, hari itu apa? GRE itu adalah sebuah tes prep yang jadi prasyarat kalau kamu pengen sekolah lagi gitu Oh lah, ya, oke. kurang lebih. Oke. Nah ini kan kayak kita kadang itu tanpa tahu tingkat kesulitannya kita udah target gitu. Aku punya skor GRE 157 by Juni. Terus by Juni ternyata nggak 157 sama dengan gagal, akhirnya coba lagi tahun depan aja. Kadang yang buat kita nggak konsisten itu adalah kita nggak bener-bener tahu difficulty of this itu seberapa, dan kita udah naruh target tuh di situ. Iya, iya. Sehingga Setuju kalau lagi. terus habis itu gagal, habis itu nggak mau nerusin lagi gitu. Benar. Dan Setuju merasa lagi, gagal. benar. Padahal kita scopingnya belum tuh, Scopingnya jelek. istilah kantorannya ya. Iya, Kita iya. belum nge-scope ini tuh bakal sesulit apa gitu. Iya, Nyobain aja belum gitu Iya, kan. belum. Jadi kayak kalau goals kita itu berupa state, kayak final state, aku mencapai skor ini pada bulan ini, itu adding pressure. Kayak misalnya aku lari nih, tapi targetku lari adalah nurunin berat badan. Ketika berat badannya nggak turun, from various things kan, bisa jadi tidur, bisa jadi bukan karena larinya yang nggak konsisten, Iya, bisa jadi bukan karena larinya yang kurang jauh. Terus kita ngerasa gagal gitu. Jadi mending menurutku kayak goal setahun itu list of activities yang pasti kamu lakukan. Tapi berkaitan soal target, secara natural kita pasti akan melakukan hal-hal yang akan membuat list of things kita ini sukses gak sih? Kayak aku pengen take GRE ini by Juni, berarti otomatis tanpa ditulis pun skorku berapa, aku pengen skorku nggak jelek gak sih? Iya, iya. Terus kayak untuk nggak membuat itu jelek, aku harus melakukan apa aja gitu. Tapi tergantung orang juga sih, mungkin ada yang lebih tergerak kalau dia nulis skornya, bisa jadi kan ya. Iya, bisa jadi. Bisa, tapi Ini itu yang tadi buat Rizky aja gitu. Iya. works buat Rizky, dan ini sekalian nge-highlight kayak kenapa kadang kita tuh merasa gagal gitu karena Iya. udah terlanjur ngeset standar tanpa kita Iya. benar-benar tahu itu sesulit apa gitu. Iya, benar. Pengen turun 10 kilo padahal kita tuh visceral fatnya 11 gitu. Iya, benar. Kan yang Kayak itu yang dikurangin sulit harusnya. visceral fatnya dulu kan, baru metabolisme kita benar, baru kita bisa ngurangin sesuai yang kita mau gitu. Iya. Kayak naikin 10 kilo berat badan. Nah, kita naikin berat badan dengan nambah makanan yang banyak, tapi kita nggak punya muscle Iya, mass muscle. at all gitu. Ya kan sebenarnya oke, Nggak masuk mana-mana. ini nggak bisa 10 kilo dulu nih, ini nambah muscle mass dulu baru itu. Jadi kayak Harus proper scoping. harus proper goals-nya ya. melihat goals ini sesulit apa, terus kita bikin list activity untuk membuat dia beneran terjadi gitu. Oke, jadi takeaways-nya tadi pertama mungkin kita nggak usah pasang deadline yang terlalu strict ya untuk kayak kita nge-set goals. Dan kalaupun kita mau set Daripada- deadline, itu bisa yang agak loose kayak
mungkin lebih diluasin gitu ya skop waktunya, kayak tadi kan Indira bilang dalam 1 quarter gitu instead of 1 bulan. Dan bisa juga kita kayak bikin list of things-nya aja gitu ya yang mau kita lakuin, nggak yang specific goals sampai terlalu detail gitu. Mungkin ya kayak mau turun 10 kilo gitu, mungkin kita lebih ke ngelis aktivitas apa yang bisa kita lakukan udah pasti untuk ngarahin kita ke goals itu misalnya gitu ya, daripada end Tapi result-nya. kayak orang-orang normal nggak sih kayak berubah gitu list of things yang mau dia lakuin? Normal banget. Normal sih. Kenapa Normal tuh? banget. Biasanya kayak dari specific experience deh. Kalian tahun lalu pengen apa terus jadinya apa? Ada nggak contoh? Atau nggak harus tahun lalu? Kapan aja deh? Aku boleh. Boleh ya? Jadi bercerita sedikit. Aku 2023 kayaknya, 2024 itu aku mulai konten di TikTok. Yang waktu kita masih sekantor. Oke. Nah itu kayak baru punya HP baru, terus kayak udah seneng tuh punya device baru, ngulik-ngulik konten gitu kan. Kayak seru juga nih konten gitu. Aku memang pada dasarnya suka bikin video, suka creating something gitulah ya. Aku kira aku akan mempersu konten yang seperti itu sampai sekarang. Nyatanya enggak. Kayak 2024 itu kan baru belajar TikTok, baru tahu cara nge-shoot gimana, tipe konten kayak apa, topiknya apa gitu kan. Aku waktu itu yaudah nih ternyata topik yang ini rame, brand masuk, dapat endorse gitu kan, lumayan tuh kan. Waktu itu mikirnya kapan nih opportunity-nya akan datang gitu, jadi kayak semua diambil apa segala macam mumpung ada opportunity-nya gitu kan. By the end of the year ternyata aku nggak suka. I see. Terus kayak aku nggak akan tahu aku nggak suka kalau aku nggak menjalani gitu. Iya. Kadang kita baru realize ketika ini udah dilakuin lah. Kirain. Terus kayak waktu tahun itu kontennya lebih ke yang kayak beauty gitu-gitu. Waktu itu kayak lebih bahas tentang acne prone skin gitu-gitulah. Bisa lah dicek kalau mau, ada di TikToknya di sini. Terus aku nggak mau ngarah ke sana gitu, kayak ternyata ternyata ini aku ngerasa lebih ke jualan produk gitu loh, jadi kayak mempromosikan sesuatu, bukan yang kayak genuinely me sharing something gitu. Itu mungkin sebenarnya lebih bisa jadi aku yang kurang memanage kontenku dengan baik, bisa jadi juga. Cuman kok rasanya terlalu monetizing gitu loh, jadi aku nggak suka. Transaksional dikit gitu ya. Gitu, benar. Padahal kayak aku sebenarnya memulai itu startnya purely mau sharing aja, cuman mungkin akunya yang kurang cocok ada di topik yang itu. Jadi karena yang rame sekarang itu untuk memonetisasi, bukan untuk kayak purely sharing gitu. Jadi kalau aku purely sharing nggak akan naik gitu. Tapi kayaknya 2026 bakal ciwin sih. Nah ya itu nggak tahu, kan kita bisa lihat ya, let's gitu. See. Nah terus jadi kayak setelah itu aku realize aku seneng creatingnya. Aku nggak mau terpaksa monetize something gitu loh. Jadi ya udah aku coba bikin vlog. Aku lebih suka nge-vlog ternyata. Bukannya kayak nge-review something gitu. Terus aku lebih suka yang unscripted gitu, lebih kayak ya udah nih aku doing dailies gitu, benar. Karena kalian sama-sama J nggak sih? Unscripted. Iya ternyata apparently kan nggak tahu juga gitu kalau nggak mencoba. Terus aku shoot aja moments gitu yang aku jalani. Ya udah nanti jadi apa yang nggak tahu gitu. Either dibikin voice over lah, apalah gitu. Tapi kalau aku nggak menjalani, aku nggak akan tahu gitu. Jadi berubah Kalau goalsnya. ada perubahan, improvement ntar gitu ya. Iya, maksudnya ya udah cari tahu dulu yang sekarang aku suka apa gitu. Terus kayak yang works untukku apa, works untuk algoritma belum tentu satisfying untukku. Iya. Jadi kan gitu. Jadi ya gitu. Menurutku sih pivot di tengah-tengah, menurutku sih nggak masalah ya. Kayak it's never too late untuk start something gitu. Maksudnya Start something. iya gitu, kayak nggak, it's okay to change your mind gitu loh. Walaupun kelihatannya oke, tapi kan ya udah bisa jadi orang lain bilang kayak kan tapi harusnya lu bisa maju dengan konsep itu. Tapi kalau hatimu nggak serap gitu kan buat apa ya, kayak dragging gitu loh. Iya. Terus jadi gede juga
nggak happy, stres sendiri, kayak buat apa punya platform, misalnya nanti kalau punya platform gede misalnya kayak gitu, atau punya duit banyak gitu misalnya kayak gitu, cuman ya dasarnya berangkat dari hal yang kamu nggak suka gitu. Nggak tahu sih aku ngerasa gitu. Oke. Kadang orang kan bilangnya gini sih, kamu udah mulai itu 6 bulan gitu kan, sayang sama waktu yang kamu lakuin kalau kamu melakukan pivot di tengah-tengah gitu. Kayak mungkin point of view-nya bisa diubah, 6 bulan itu learn lesson gitu loh. Jadi itu bukan failure, I see. lebih ke yang oke, informasi apa yang kamu dapat di 6 bulan itu. Nah dari informasi itu apa yang mau kamu lanjutkan, apa yang mau kamu ubah gitu. Iya, paham. Ya nggak sih? Jadi Iya. nggak ada yang gagal gitu loh menurutku. Kayak oke, sekarang arahnya mau kemana, tetap mau yang kesini atau mau ganti nih gitu. Kayaknya society itu udah ngedefine bahwa manusia sukses tuh yang accomplish banyak hal gitu. Dan bukan yang menemukan banyak hal gitu, kayak menemukan dirinya bahwa oh I'm discovering new things about myself. Kalau aku ternyata nggak suka ini, terus tapi aku udah nyoba gitu. Terus aku mau, karena dengan new definition of me, aku mau nyoba lagi yang lain. Dan menurut society itu ya itu mah exploring doang, kamu nggak achieving anything. Sebenarnya itu jadi achieving, jadi lebih tahu diri kita lebih banyak kan. Ya new standard nih, new standard. Eliminasi gitu kan. Kayak oke nih, yang ini nggak suka, yaudah nggak usah lanjutin itu lagi, coba yang lain gitu, daripada nggak produktif di yang sisi ini nih. Ya udah, try something gitu. Kayak lebih cepat lebih baik nggak sih, tahu yang kita mau dan nggak mau gitu. Iya benar. Aku kira kayak nemuin jati diri itu klise doang gitu loh. Kayak orang-orang kan bilang 20 tahun menemukan jati diri dulu, apaan sih, nggak relate gitu. Kayak aku dari obrolan ini kayak jadi tahu, oh ini loh yang dimaksud nemuin jati diri gitu. Kayak kita itu keeps on going nggak sih, bisa jadi. Iya ya, ada orang yang kayak umur nggak terbatas umur nggak sih? Kayak umur berapa? Terus aku baru tahu setelah pengalamanku 5 tahun kerja di sini misalnya. Aku kayak tahu bahwa aku nggak suka ini gitu. Iya. Dan itu nentuin banget kemana kita mau membawa diri kita kan, kayak goals apa lagi nih gitu, goals apa lagi yang mau kita set setelah kita tahu versi diri kita yang baru, apa yang kita suka nyata gitu. Yang penting kayaknya nggak stagnan doang aja nggak sih guys? Harus melakukan sesuatu setiap hari. Iya, harus melakukan juga sih, cuman maksudnya kayak thinking of doing something terus doing itu karena kadang itu dua hal yang beda banget sih. Thinking of doing itu kurasa kayak 90% orang pasti thinking of doing something sih. Tapi terus tiba-tiba keblok kata orang, keblok katanya, kayak itu buat orang kayak doang misalnya. Kayaknya aku nggak belong there gitu, kayak siapa yang bilang ya kan? Mostly ini sih main blog aja nggak sih? Atau emang society kita emang to be honest nggak terlalu suka dan nggak terlalu welcome, at least nggak semua orang welcome untuk ngelihat orang itu melakukan sesuatu yang baru dan sukses di situ itu. Kayak banyak yang lah nanti gini, nanti gitu, nanti gini, nanti lah gitu. Ngapain kau bikin ini, kan udah ada yang bikin. Nah itu exactly. Itu hal yang ku temuin waktu aku mau mulai ngobrolin ini harus gimana, sama ngobrolin ini mulai padel club. Ya semua orang kan udah banyak gitu kan. Ngapain kamu bikin lagi? Nah, kita defense pun kayak kan beda, kita looking for connection bukan money dan segala macam. Ya itu ada padel with ini, ada yang ini, itu kayak oke. Jadi kayak aku bisa nangkep dari situ orang-orang kayaknya mainly keblok karena ini sih, mindset itu sih. Kalau udah ada yang ngelakuin, kamu nggak boleh ngelakuin ini. Seolah-olah orang yang jago itu cuman boleh satu di bidangnya gitu. Iya benar. Kayak penyanyi Korea, atau kalian suka BTS nggak sih? Suka. Kalian suka BTS. Kalau misalnya biasa aja. Ya, okay. Menurutmu Al, apakah ketika udah ada BTS sama dengan boy band lain itu tidak valid keberadaannya itu? Dan tidak bagus?
nggak gitu sih, karena sebenarnya kan mungkin apa ya, walaupun ada di satu scope gitu ya, sama-sama penyanyi, tapi kan let's say penyanyi yang satunya sama-sama boy band, tapi kan mereka punya keunikan dan karakteristik mereka sendiri. Begitupun misal padel club, walaupun banyak padel clubnya, tapi kan ini padel club yang ini di lead sama Danang gitu. Namanya Danang kan beda gitu kan, Beda different apa person gitu, pasti pembawaannya beda. Hmm. Jadi kayak ada keunikan itu sendiri, dan setiap orang tuh punya audiensnya masing-masing kali ya. Iya benar. Semua desa perlu kepala desa. Iya nggak sih? Maksudnya kayak orang di daerah mana tuh dia juga tetap perlu circle-circle-nya sendiri gitu loh. Iya. Dan di satu desa ada 100 warung tuh nggak apa-apa itu. Kayak itu sebelah udah buka warung ya gitu, jualan yang lain gitu ya. Tetap mulai Dan aja. harusnya kan ya saling support nggak sih sama komunitas, sama apa penyanyi ya kalau tadi ngomong BTS. Karena kan kerja di industri yang sama, jadi kan malah jadi lebih banyak penggiatnya, lebih banyak orang yang mau bekerja di bidang yang sama. Harusnya saling dukung sih instead of bentrok gitu. Disclaimer, kayak kemarin kan kebanyakan bilang padel itu olahraga eksklusif gitu, kayak mediocre, janganlah main itu gitu. Bahkan ada yang kayak bilang mending badminton, mending ini. Dan sekarang kan kayak udah banyak lapangan dan sampai oversupply gitu kan. Tuh harganya tuh udah sama loh guys sama Badminton? lapangan badminton. Kayak ada yang sudah 170, 250 itu Jakarta udah ya? ada Jakarta Barat, ada Jakarta Pusat. Itu 250 kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan jadi olahraga ini lagi deh kalau mau mulai, bukan karena FOMO. Tapi aku punya hot takes juga. Sebenarnya menurutku ya, kalaupun kita ngerasa oke, let's say aku biasa-biasa aja banget nih, kayak mau masuk padel tuh kayak takut. Padahal kan kalian tahu istilah ini nggak sih, be the dumbest person in the room then you are the lucky one gitu. Kalau Ya. kamu orang terbodoh, kamu adalah emang iya ya? yang beruntung, adalah orang beruntung di ruangan itu, karena kamu jadi bisa belajar lebih banyak sama orang-orang pintar di sekitarmu gitu. Ini yang kayak Ini big fish in a small pond atau Tahu kayak itu, aku small tahu. fish in a big Oh. sea gitu. Sama Ya. aja kan ya. Itu kan lah intinya ya. Iya, intinya Iya, jadi iya. kalau kamu ada di ruangan tapi kamu paling bodoh di situ, kamu tuh harusnya ngerasa beruntung karena kamu paling banyak menyerap sesuatu gitu. Nah di padel ini tuh honest, emang aku mengakui isinya orang-orang yang bener-bener berduit sih. Istilahnya kalau aku ngeliat mereka tuh udah financially secure, stable, kerjaannya udah bagus, mapan orang-orangnya ya. Cewek cowok mapan semua. Dan aku yang masih mediocre banget, maksudnya aku karyawan biasa yang belum settle sama sekali. Jadi ngerasa beruntung gitu loh, aku Kenal bisa sama ya, mereka. iya aku bisa ya di komunitas yang isinya orang-orang hebat, menurutku hebat. Terus sharing sama mereka, terus tahu kerjaan mereka, karir mereka gimana, itu tuh bikin aku jadi Up and hopeful downs-nya gitu. kan. Anjir, ternyata kalau aku udah 30 something, aku bisa sih kayak mereka harusnya gitu. Dan mereka kan, usianya juga jauh di atas aku kan, jadi kayak aku pun nggak usah merasa yang kayak terlalu rendah apa gimana, karena dilihat dari career ladder mereka udah lebih lama berkarirnya gitu. Dan emang ya sukses ya, makanya mungkin bisa main padel gitu. Dan kalau misalnya kayak kita kadang kan ketakutan kan, kalau nanti kerjaanku ditanyain gitu. Misalnya aku cuma karyawan biasa, terus akhirnya yang lain itu CEO lah, apalah. Itu valid gak sih? Itu mungkin valid, tapi menurutku ya kalau misalnya ada orang yang nanyain kerjaan kita apa, tapi dia meremehkan, ya udah mereka bukan good person aja gitu. Kalau misalnya dia adalah orang yang baik dan tahu kita bekerja sebagai, let's say aku kan product manager gitu ya, terus aku lagi merintis karir, dan kalau mereka pun bisa relate sama aku, artinya mereka beneran orang yang orang yang bisa apresiasi aku. Misal kayak mungkin dia udah melalui masa-masa kayak aku juga hingga sekarang sukses atau gimana gitu. Mereka tahu aku orang yang merantau terus lagi berjuang kerja sendirian di Jakarta gitu. Jadi ya udah, kalaupun ada orang yang sebel karena kita di bawah mereka, ya udah. Enggak sih, kayaknya itu kayak sebenarnya setelah mengalami ya, itu tuh cuman 1% of the people. Kayak kalian di jalan pun, di pasar pun ketemu nggak sih pasti orang-orang annoying kayak gitu. Iya. Kayak di padel tuh aku malah jarang ketemu orang yang kayak gitu, mostly malah kayak pengen kerja bareng sama kita. Terus kalau emang kita
dan sopan gitu ya, nggak apa ya, nggak interview kita kamu kerja di mana sebagai apa sehingga kamu baru boleh main sama aku. Iya. Sama-sama bayar kan soalnya. Jadi kayak mereka tuh bahkan sesegan itu untuk nanyain pekerjaan sebenarnya. Dan sekalinya nanya itu tuh kalau bahasa bahasa orang-orang tuh langsung cincai gitu loh, langsung bisa ngobrolin apa eh, kayak oh berarti kamu bisa kerja bareng sama aku ya later ya, dan itu opportunity yang kayak too bad to be missed gitu menurutku. Iya. Jadi kayak instead of kita Kena main blok lagi nih. kena main blog gara-gara- bahwa padel adalah olahraga orang kaya, justru kita harus datang sih menurutku. Dan padel tuh salah satu cara doang sih. Iya, iya, Ada iya. orang yang kayak ikut lari, terus ikut goes, apapun lah caranya. Golf. Minatmu Tenis. apa, jangan Ah. jadi keblok karena Takut itu isinya orang yang begini Iya. gitu. Karena kadang-kadang bisa jadi nggak sesuai sama yang kita pikirin aja ya gitu. ya, orang-orang itu kan dulu startnya juga ya Iya, Jir. Iya. Kayak, karena kayak kadang itu kita ngerasa mediocre tuh. Nah, ini balik ke pembahasan mediocre. Karena kita nggak giving ourselves enough time aja sih untuk Iya. achieve that gitu. Iya. Kayak kita bandinginnya sama versi orang 10 tahun setelah kita. iya, Iya, ini ada iya. misalnya ada influencer dia tiba-tiba bilang bisa membangun rumah 4 lantai setelah dari hasil konten. Tapi kontennya ternyata Udah 5 tahun. nah 5 tahun itu di IG, sebelumnya itu dia udah start di Twitter juga gitu. Jadi Iya, udah punya iya, masa. Iya, benar. Kayak nggak Udah fair nggak sih? bertahun-tahun ya dia. Iya. Tapi gimana bang kalau misalnya ada yang 2 tahun langsung bisa gitu kan? Ya ada sih. Tapi kan itu bukan kayak the majority people is not that lucky Iya. gitu loh. Ada pun menurutku pasti ngoyo banget sih itu orang 2 Ah, tahun. kayak majority people itu is not that lucky sehingga kita nggak bisa bandingin kita sama orang yang sangat lucky itu Iya, gitu. iya. Itu Iya. big realization sih setelah umurku mau 27 sekarang guys. Jadi bagaimana topik tahun barunya dengan ini semua? Balik lagi ke timeline tadi sih kayak oh, kayaknya better kita dari pelajaran yang ku lalui, better kita merencanakan sesuatu yang activity aja, terus habis itu kalau misalnya membuahkan hasil dirasapin dulu kalau ini tuh emang beneran yang kita mau apa enggak tuh kan. Terus kalau enggak pivot nggak apa-apa, kayak nggak sama dengan pivot itu start from zero Iya, again nggak sih? enggak juga. Kayak kamu pivot dengan pengetahuanmu di kegagalanmu sebelumnya Iya. itu nggak zero nggak sih? Enggak lah. Iya. Itu kan info baru yang kamu tahu dari Iya. gagal Iya, makanya. atau dari Bisa tentang jadi itu bukan bukan gagal juga. malah. Iya. Kayak salah pintu aja nih, Iya, benar. salah buka pintu nih, pintu Iya, lain benar. nih. Tapi emang katanya sih, maksudnya aku kan dulu sempat baca buku Thinking Fast and Slow. Nah emang di situ di mention, tapi nggak cuma di buku ini doang ya, kayak ada yang mention, aku lupa dari mana, bilang kalau emang lebih efektif kalau kita menyusun goals itu bukan kita sebutin tujuannya, kayak misal Actionable-nya. kita misal nyebutin turun 5 kilo gitu, nggak gitu, tapi kayak kita nyebutin aktivitinya apa gitu, olahraga setiap Makan hari, sehat. makan sehat, iya gitu, itu otak kita bisa lebih nangkep dengan lebih baik gitu, dibanding itunya, dibanding End result-nya. tujuannya. Dibanding Oh, end sama result-nya. jadi lebih pemaaf aja sih kan. Kadang ya kita oke, udah ngelis gini. Aku mau makan sehat, aku mau makan ini, terus kamu harus lari, terus tiba-tiba comes a day when kamu diminta lembur sama bosmu, terus kamu nggak bisa makan sehat karena kamu lembur sampai malam, nggak bisa masak Just dan trying to survive. just trying to survive, dan kamu nggak bisa pesen makanan sehat karena duit lagi mepet. Iya, bisa. Itu kayaknya di saat-saat kayak gitu kita harus maafin nggak sih, meskipun kita Iya. udah komit nih kayak aku mau makan sehat, terus aku tiba-tiba hari ini aduh makan asal nih karena dibawain bos juga kan, biasanya lemburan bawa pizza dan segala macem. Itu tuh hal-hal yang menurutku harus dimaklumi Toleransi sih. diri sendiri Itu hal yang bisa bikin kita punya energi untuk tetap continue Iya. ngejar si apa ya, hal-hal yang pengen kita kejar di tahun ini. Mungkin Messi konsistensi ya. Itu kan consistency tuh
yang kayak sehari 20%, besoknya 50. Iya, nggak harus kalau Nggak 100% harus kayak ya. 100 gitu. Iya benar. Tapi emang Yang penting beneran melakukan ada. sesuatu gitu. Benar melakukan sesuatu, dan kadang emang ada hari dimana kamu bener-bener nggak bisa ngelakuin itu. Iyalah bener, kalau Sakit sakit misalnya. iya bener. Iya. Sakit, cedera misalnya. Iya. Nah ini Indira tadi udah cerita, tahun lalu itu aku pengen mencapai berat sekian dengan olahraga, karena badanku lagi besar-besarnya karena habis back injury. Terus begitu backku udah baik-baik aja, aku pengen gempur olahraga lagi. End up aku injury lagi di lutut sama di betis bawah. Jadi kayak di saat itu berat badanku of course akan naik lagi nggak sih? Terus apakah kita kayak harus membenci diri kita sendiri? Oh iya aku gagal mencapai 77 gitu. Gak bisa gak sih kayak oke, jadi akhirnya aku langsung berubah. Oke, aku mau jadi orang yang olahraga dengan scalable gitu. Iya. Orang yang tidak injury di akhir tahun gitu Iya, pengennya iya. jadinya. Karena dilihat-lihat kayak orang-orang padahal pada cedera semua. Iya. Yang wrist lah, Wrist lah, yang ini elbow, lah, elbow lah gitu lutut. kan. Lebih ke tahu limit diri sendiri ya. Iya. Iya. Dan maksain ya. Maksain tuh iya sih penyakit sebagian orang sih. Tapi ada juga penyakit yang tidak maksa sama sekali. Nah itu bingung. Nyari Gimana, batasnya guys? susah, abu-abunya. Maaf guys. Kalian tuh jujur kalian. Bagus, maaf ya. Notifikasi mediocre biasa. Notifikasi. Oke. Tagihan. Anjir. Kita semua punya tagihan guys. Iya, kita semua udah tagihan. Namanya juga anak rantau. Tadi aku mau ngomong apa? Oh iya, gimana caranya kita kayak tahu batas toleransi ini tuh kita memaafkan karena ada sesuatu yang tadi lah sakit atau Oke. kayak cedera atau gimana, sama ini tuh udah di titik kita tuh emang males gitu, dan itu sesuatu yang jangan ditoleransi. Noticeable banget gak sih? Kayak Oke. hati nurani kita itu pasti Iya, benar. bisa bedain gak sih? Oke. Ini tuh males. Jelaskan. Kayak Ada yang eksternal faktor, ada internal faktor nggak sih? Coba. Kalau eksternal ya injury itu kan eksternal ya, maksudnya karena kamu melakukan sesuatu atau karena amit-amit tabrakan gitu, jatuh atau apa gitu kan tuh atau emang purely kebodohan, pure kelalaian. kelalaian Nggak gitu. apa-apa juga sih Nah, sebenarnya. lebih ke nggak tahu ya apakah eksternal internal atau kayak physical mentally kan nggak tahu juga ya. Kayak kalau yang mentally itu lebih susah, maksudnya kalau udah males gitu, itu cara conquer males tuh apa? Gak bisa kan? Maksudnya itu balik lagi ke mindset gitu. Kalau recover gitu, misal yang tadi Rizky cerita tentang injury, kalau misalnya injury udah kelar, semangatmu untuk melakukan olahraga lagi muncul lagi kan, walaupun ada limit-limitnya gitu. Kalau emang dari awal udah nggak mau, kayak itu bedanya gitu masih Al. Oke. Eh, Ketika kita gak mau, itu tuh apakah kita malas atau kita tuh harus mencari sesuatu yang baru, yang lain gitu. Dan Aku nggak bisa jawab karena aku bener-bener susah Gantung membayangkan. juga sih, kayak Susah membayangkan sih aku kayak orang yang bener-bener nggak mau ngapa-ngapain itu gimana sih? kenapa mereka kayak Kenapa gitu? kayak gitu? Itu mungkin nanti kita harus bahas sih guys. Iya, itu Kayak kayak panjang deh. mungkin soal mungkin dia kita masa. maybe punya temen yang once kayak gitu terus akhirnya benar. escape gitu, atau Iya. jangan-jangan orang-orang yang nggak mau ngapa-ngapain ini trouble gitu loh, kayak Iya. butuh ditolong sih. Karena Ada blocker yang sebenarnya bisa di solve gitu. aku soalnya pernah baca, maksudnya kan aku juga pernah ada di fase-fase, maksudnya bukan berarti aku bebas dari kemalasan 100% ya, kayak kadang aku juga ada momen-momen aku merasa malas, tapi kalau aku lihat lebih jauh, malasnya aku ini tuh bukan malas tapi anxious, paham gak sih? Anxious dan overwhelmed dan nge-freeze. Jadi kayak kelihatan aku gak mau ngapa-ngapain, padahal sebenarnya aku kayak entah aku overwhelmed sama planku sendiri yang terlalu banyak, aku bingung mau start dari mana, aku anxious sama goals yang pengen aku capai itu kayak terlalu tinggi dan terlalu susah untuk dinaik. Jadi aku Tahun kayak lalu aku nggak relate. anxious untuk Tahun ini memulai aku relate. gitu. Kayak barusan mindset tombol mulai itu aku deg-degan setengah mati sih. Kalian natural kan? Natural. biasa aja sih. Dan bisa jadi kayak yang dirasain overwhelm nge-freeze tuh kayak gitu sih, kayak aku mau sih tapi takut ini takut itu, jadi nanti menunda-nunda ini, kan? nunda.
I see. yang kurasakan ya. Iya sih, ngerjain soal yang terlalu sulit gitu kayak Mauannya ada kan, tapi kayak takut gitu memulainya tuh, kayak pas aku ngerjain aku takut nggak bisa. hmm, takut kelihatan bego gitu ya. Heeh. Nggak boleh. Tidak ada yang bodoh. Dan bego nggak apa-apa nggak sih? Bego nggak apa-apa. Bego Semua nggak orang apa-apa. start dari nggak tahu apa-apa. Ya. Nah, Jadi bisa dan tahu. dan kelilingilah dirimu dengan orang yang maha pemaaf dan pemaklum orang bego sih guys. Bukan nggak sih? pemalu orang malas ya. Ya. Yang dari tadi kayaknya kita agree kalau yang nggak tolerable itu males. Tapi kalau takut menunda-nunda, procrastination tuh nggak entirely semuanya karena malas kan. Iya. Ada yang karena takut. Kompleks sih. Nah, yang karena takut itu rumusnya cuman satu sih, kelilingi dirimu dengan orang-orang baik Iya benar. yang kayak kamu ada progres, tuh mereka kayak wah keren kamu udah nyoba ya Iya, gitu. iya, Gimana iya, perasaanmu gitu. Betul. Kayak kalau punya orang-orang kayak gitu di dunia ini kayak you're the lucky one gitu. Jarang banget sih bisa jadi, atau sebenarnya ada tapi sama-sama takut gitu. Iya, ternyata ya. Sama-sama takut. Ternyata benar. Jadi kayak itu kamu nongkrong sama orang baik ini, tapi karena kita nggak pernah vulnerable dan bilang bahwa kita takut nih mulai sesuatu, dia juga nggak kelihatan tuh baik-baiknya. Iya benar. Karena kita nggak pernah kayak Terbuka. terbuka gitu ngomong bahwa aku mau mulai ini tapi aku takut. Oh iya Iya. nggak apa-apa, ayo aku dukung nggak ya? Itu tuh nggak keluar. Nggak keluar ya. Karena dia juga Orang mau lain juga ngomong nggak gitu. tahu, Iya, orang iya. lain nggak tahu kalau kita butuh bantuan gitu. Nah kalau kalian mau memulai sesuatu guys, tapi bingung dari mana, kayak mulai apapun lah ya, mulai inisiatif di kantor, mulai sesuatu yang baru, kayak bikin komunitas misalnya, atau Habit kayak baru deh. habit baru, apapun, kan bisa ngobrol sama kita di Jakarta tapi, atau kita bisa ngobrol online. Nanti siapa tahu hasil obrolan kita itu tuh kita jadi lebih tahu lagi gitu apa sih yang bikin kalian tuh takut gitu untuk mulai sesuatu. Nah itu bisa kita nanti Sharing ya. jadiin topik sharing lagi gitu. Kalau kita nggak bisa jawab, nanti mudah-mudahan kita punya teman yang lebih ahli untuk menjawab. Iya. Berangkat dari kita yang tidak ahli ya guys ya. Iya, Cuma makanya. ngobrol aja sebenarnya, maksudnya kita lebih ke yang oke, you are not alone. Kamu Benar. mengalami ini tuh valid gitu. Kayak ya Karena kamu- kita juga. Iya, karena kita juga gitu. Jadi jangan merasa kecil. Kayak jangan merasa kamu nggak bisa apa-apa, karena sebenarnya kita juga ngerasain gitu kok. Jadi ya. Iya, dan oftentimes sih. Oftentimes. Untuk memulai konten ini aja Anjir, iya. ya, Iya, kita iya. butuh Luar butuh biasa. waktu lama Hmm. untuk akhirnya shoot. Luar biasa. Luar biasa. Kalau aku keinginan ini tuh udah 4 tahun lalu guys. Wow. Sebelum berangkat ke Jakarta, itu teman-temanku di Malang tuh bilang katanya topik obrolan ngopi kita itu tuh harus didengar lebih banyak orang, dia bilangnya gitu. Oh iya, aku juga sering ngobrol gitu. Iya benar. Kayak dia tuh selalu bilang gitu, ayolah Rizky mulai gitu, kamu kan berani gitu kan, bukan kamu jago ya, kamu kan berani gitu. Iya benar. Nah terus beraninya baru 4 tahun kemudian. Oh ya, nggak apa. Terima kasih sudah memulai ya. I appreciate you for starting. Jadi gimana di 2026 ini guys? Kalian total punya berapa goals nih? Gak usah nyebutin goalsnya apa, ada berapa aja deh. Udah punya apa belum? Udah ditulis atau belum? Oh iya. Ya. Udah punya. Kayaknya menulis tuh penting deh. Maksudnya jangan di kepala doang gitu. Kalau Iya. di kepala doang tuh Oh iya ya. iya, aku sih ngerasa gitu. Lebih ke karena nggak kelihatan aja. Mungkin karena aku orangnya visual ya. Oh Jadi, bisa. Tapi itu inline sama buku tadi, anjay, buku lagi Oh gue. iya. Apa Ya. buku apa yang mana? Thinking Buku- fast buku- and slow. Oh, iya. Katanya kalau kita menulis sesuatu, maksudnya kita kan otak tuh ada sistem 1 sama sistem 2 ya. Udah kelihatan lah ya almasnya ini. Sistem Bukunya banyak. nggak Padahal juga tahun sih. lalu dua doang bukunya loh. Bisa Dua ngomong, doang. luar biasa. Iya bayangin dua doang tuh impactnya gitu ya. Iya loh. Kalau kita wah. Tergantung buku apa. Iya lagi. Enggak sih, tapi Ya nggak apa-apa sih. ya Bagus, baca. terus. Ya, Baca season terus. 1 sama season 2. Nah, basically season 1 itu kan bekerja berdasarkan
apa ya, kayak itu sesuatu yang impulsif gitu, sesuatu yang kayak mudah apa ya, kayak kita ngelihat terus kita lakukan, kayak reaktif banget gitu. At the Sedangkan moment gitu. Satu itu. satu, sedangkan sem 2 itu kayak yang logik, mikir lama. Oh, Kalau research. misalnya kita lihat apa ya, contoh ya, 1 kali 1, sorry ini bukan kayak 1+1. kan 1+1 2, kita tahu kan itu 2, itu tuh sistem 1. Tapi kalau kita, kecuali kamu anak kumon, 1.500 dikali 725, nah itu kan kita Oh, jadi sistem satunya orang beda-beda nih. iya, tapi itu sistem 2 tuh yang bekerja basically. Jadi kalau kita nulis sesuatu Mengaktifkan dalam bentuk sistem vision 2 board, gitu. sistem 1. Jadi kita tuh Sistem membantu, membantu sistem 1 kita untuk bekerja secara reaktif dari apa yang kita tulis, Iya. terus ditranslate ke action. Oh gitu, bukan sistem 2 karena kita lebih kayak lebih banyak merenung gitu. Enggak. Jadi Oh. ini Ini feels ngebantu. natural untuk melakukan itu gitu. Iya, kayak membangun Oh, iya, habit. Tapi vision boardnya tuh, maksudnya kalau kita menuliskan dalam vision board atau journaling, ya jangan sesuatu yang fake, tapi sesuatu yang emang itu tuh action, kayak pergi ke gym gitu. Terus kita lihat pergi ke gym, jadi kan di otaknya tuh kayak season 1-nya udah kayak pergi Iya, ke betul, gym. betul. Gitu ya. Itu ada penelitiannya juga nih, mau diceritain nggak? Boleh. Boleh lah. Jadi di bukunya tuh nyeritain ada penelitian, pokoknya ada satu grup sama, pokoknya dibagi ke 2 grup ya, orang gitu. Ini sorry kalau misalnya nggak akurat sama bukunya, tapi yang aku tangkap begitu. Iya. Dibagi ke 2 grup. Grup yang pertama ini dia tuh dikasih banyak vocab yang berhubungan sama orang tua. Tapi bukan vocab yang directly bilang kalau kamu slow gitu ya. Tapi vocab kayak kamu tuh orang tua aja gitu. Contohnya apa ya orang tua? Misal apa deh yang keriput gitu ya, terus rapuh gitu. Sedangkan yang grup 2 itu nggak sama sekali terkesan kayak orang tua, tapi ya udah orang biasa aja gitu. Misal ya sehat, terus apa ya, sehat, terus misalnya lincah gitu. Nah terus setelah beberapa waktu, abis mereka diekspos sama kata-kata itu, terus mereka disuruh keluar ruangan kan. Terus diamatin nih jalan mereka itu di orang pertama, di klub pertama yang banyak diekspos sama kata-kata itu, mereka tuh jalan jadi significantly lebih lambat. Karena mereka ngerasa Tersugesti gitu. tersugesti, itu season 1-nya udah tersugesti. Jadi mereka jalannya tuh lambat ke orang tua gitu. Padahal nggak ada kata-kata yang mention kalau mereka itu slow. Nggak ada kata-kata slow itu, tapi banyak kata-kata yang mengindikasikan kalau mereka keriput lah, mereka rapuh gitu. Jadi Ya itu takeaways-nya ya. all in all kayak tulisan itu ketika kita menulis atau membaca tulisan itu tuh nempel di kepala kita gitu. Nempel di season 1 kita. Asal jangan fake, jangan kayak Yang clear gitu ya. Yang clear dan Pergi ke gym itu salah satu yang clear. Misal. Makan sehat itu fake kayaknya. Tapi makan ini dan ini gitu. Makan sehatnya tuh bisa kayak yaudah tampilannya foto buah apa. Oh, bisa visual Tampilin kayak aja, gitu ya. Visual ya bisa. Ini aku sih sukanya gambar gitu. Jadi ya udah kalau mau protein ya udah protein shake kek, daging ayam kek. Inget Jujur nih journaling aku juga melakukan baru aja jadi tapi kayak belum ngerti impact-nya sedalam yang udah ngelakuin lama sih. nggak lihat kok. Itu notif biasa kok, bukan Iya, tit. Iya oke. Journaling ya. Kalau Indira gimana? Menurut kamu journaling efeknya di mana? Jujurnya aku nggak terlalu journaling. Aku journaling lebih ke kayak dear diary gitu. Kayak kalau ingat hari ini aku melakukan ini, aku sedih karena aku begini gitu. Tapi lebih ke yang I recognize my feeling gitu. Kayak apa yang aku suka, apa yang aku enggak gitu. Kalau Itu ngebantu yang tadi realization sama kayak kita memikirin mau melakukan apa sih kayaknya. benar. Tapi tidak membantu kita untuk lebih konsisten. Ya enggak sih. Kayaknya. Enggak sih. Nggak Ya. terlalu Sebenarnya aku tuh lagi journaling hal aneh, guys. Oke. Jadi aku punya 3 journal. Yang pertama, Banyak ya? tapi ini simple banget kayak bikin list 1 hari 1 kalimat gitu. Oh. Yang pertama, aku grateful tentang apa hari ini. Itu cuma 1 kalimat aja, misal kayak aku senang hari ini aku makan bebek. Terus
Yang kedua tuh jurnal aku nangis. Aku Kalau- nangis tanggal berapa? Alasannya apa? Menarik. Oh, jadi kayak kita jadi tahu mau gitu, deh kita bikin nangis. itu. Ngapain aja Iya gitu. jadi kayak terus kayak by the end of the year ini aku melakukan ini 2024, 2025 aku nggak melakukan yang nangis ini. Mau. Aku cuma ngitung doang kayak bulan Januari aku nangis berapa kali gitu. Tapi yang sekarang enggak, aku tulis tanggalnya sama kayak itu small, medium atau large. Enggak sih kayak small cry, kayak medium cry atau kayak Outcry. iya gitu. Ada itu yang Yang keempat, Far Cry. yang main game dong. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga aneh sih guys. Tapi aku bikin poop journal. Nggak penting sih. Apa pup? Poop Oh. belakang. Oh, Kayak lagi trending. nyampah gitu ya? Ini lagi trending. Nyampah ya, gitu. Nay. Enggak, literally ke toilet. Berapa Oke. kali kamu pupi? Kenapa? Iya, karena aku merasa aku metabolisme aku tidak bagus. Kamu tidak tiap hari pupi. Iya, ini maaf ya agak Aku sensitif juga enggak sih. Cuma kayak ya udah pengen tahu aja apakah Berapa aku kali sehat kamu atau pupi? tidak Oh gitu. iya, serius. Kalian Serius. berdua, Aku oh. nggak tiap hari. Aku nggak kayaknya tiap hari. tiga Mungkin hari, karena 3 hari intake-nya sekali. kurang juga sih. Iya kan? Iya kayaknya. Gitu. Jadi nggak tahu. Aku kayak sehari 3 kali guys. Nah, itu kayak cewek cowok emang juga beda sih. Iya sih. Iya. Yang aku lihat di tren-tren itu kayak cewek versus cowok. Yang cowok itu kayak ratusan gitu nggak sih? Iya, yang cewek banyak gitu. Iya, kayak banyak gitu. Sehari Iya. tuh bisa 8. Iya gitu. Itu diare nggak sih? 8. Enggak sih. Iya sih, dia ada 8 sih, 8 ya. Itu jadi itu 3 jurnal yang nggak jurnal amat. Terus kayak 4 deh. Yang satu aku untuk mengaktifkan sisi kreatif, aku bikin junk journal. Which junk JUNK. Apa yang kamu isi di junk journal Junk ini? journal ini lebih ke yang misal aku punya ini nih Gulali. gulali kan ini. Ada bungkusnya. Ya. Tempel bungkusnya Kenapa? kayak yang apa biar inget aja pernah makan itu. Oh, Ada tapi kayak harus sesuatu yang treasuring. berkesan ya. Enggak juga kayak Enggak misalnya hari juga. ini aku pesen makan apa gitu, grab food, ada packagingnya, yaudah aku tempel aja. Oh ingat menarik aku pernah sih. makan itu. Itu manfaatnya apa tuh? Lebih ke aku Reminiscent. merasa aku Hidup. sekarang umurku 27. Kalau diomongin 10 tahun lalu aku ngapain aku masih ingat. Cuman kayak di umur 17, 10 tahun sebelumnya aku ngapain aku nggak ingat sama sekali. Iya dong. Tahu nggak sih kan aku juga kemarin ambil reflection ya kan aku tuh kan dulu sempet pakai Notion tapi pakai Notion tuh kayak aku capek bikin template sendiri sehingga aku nggak nge-plan. Iya. Jadi aku beli jurnal biasa gitu. Terus Nah di jurnalnya ini tuh pasti ada self reflection dulu yang dari tahun kemarin. Terus kan Iya. ditanya tuh kayak apa event yang paling kamu suka di tahun 2025? nggak inget tuh sih. Gak inget kayak Iya, kayak aku ngapain aja tahun 2025 kayak itu. apakah aku membuang-buang waktuku, apakah aku kurang hidup di tahun 2025 sehingga Iya, aku tidak ada event yang aku suka. Padahal kalau di list sebenarnya ada. Karena itu makanya. Jadi karena aku tahu aku orangnya agak pelupa. Nggak pelupa sih sebenarnya, lebih ke yang kayak oke, I cherish this moment by Iya. making this an album gitu. Dan karena kita sekarang sangat pakai apa-apa pakai HP, galeri HP emang kalian buka galeri HP tiap hari. Nggak kan? Walaupun kayak yaudah nih, langitnya bagus, cepet, udah. Nggak dilihat tuh foto. Bahkan aku nggak melakukan itu. Kayaknya aku harus melakukan banyak at least Iya, jepret bisa. foto sih. If you want, nggak apa sih. Nggak Nah, harus. biar kita tahu gitu loh. Iya, itu sih. Kan caranya Indira adalah dengan jurnal junk itu tadi ya. Iya, junk journal, betul. Kayaknya Menarik sih. kita harus nge-capture lebih banyak momen hidup kita karena kita kayak mungkin nggak ngulangin itu lagi gitu. Iya, dan it's a nice thing kalau kita flashback kan. Bayangin Betul. kamu udah 2027 terus kamu ngebuka junk journalmu kayak Oh, aku dulu pernah aku kayak suka gini. ini. Iya. Kayak misalnya kita lost, ini negatif ya. Negatifnya kalau misalnya kita lagi lost, kita nggak tahu kita suka apa, itu Kita bisa lihat itu. go back. Benar. Kita Atau- kehilangan diri sendiri ya. Itu yang aku lakukan sih. Terus mungkin nyambung sama planning 2026 atau planning tahun baru, aku suka bikin vision board. Vision board aku udah bikin dari 2023. Tampangnya seperti ini. Ya, ini dimasukin lah ini video. Ini cepret. Nah itu ada 1 tahun aku bikin 3 karena ada tiga fase dalam hidup. Oke. Serius 2024. Iya 2024. 2023 ding. Enggak tahu lah, itu ntar. Terus ada yang ya udah setahun cuma bikin 1. Tahun ini aku ya baru bikin buat Januari. Vision board
Vision board. Oh bisa banyak, iya sih bisa banyak. Terserah, Itu kan nggak ada ketentuan yang mau buat berapa kali. berapa kali. Kan terserah. Nggak harus kayak satu doang per tahun gitu kan, Iya, nggak bebas usah. ya. Kan kadang goalmu dalam 1 tahun beda. Gitu. Refined version 1, Iya benar. refined version Kayak kalau 2. misalnya yang 1.0, yang di 1.1. tampilin udah nggak relate, udah nggak sesuai yang kamu mau kan ya buat apa dipertahanin Oke, gitu. tapi sekarang pertanyaan. Iya, Ketika kita sudah membuat vision board itu, betul. seberapa sering kita harus ngelihat vision board itu? Maksudnya kalau Oh. kita bikin terus disimpan kan percuma ya. Iya, Harus sering dibuka kan. iya. Iya, biar tadi sistem 1 Iya, sistem sistem 1 iya. tadi. bekerja gitu. Kalau caraku karena aku tiap hari buka laptop, aku taruh jadi wallpaper background laptop. Oh, itu paling si gampang. wallpapernya itu Iya. mindfully kamu lihat gitu ya. Jadi Enggak ya. kan aku tiap hari akan mematikan laptopku dan menyalakan laptopku. Iya. Hal pertama yang laptopku lakukan waktu menyala kan menampilkan itu. Heeh. Jadi atas aku pernah lihat itu gitu. Oh, itu ngaruh ya. Iya gitu. Kayak kalau pagi kerja baru buka laptop, belum buka aplikasi apapun, liatnya itu. Iya, iya, iya. Soalnya kalau Gitu. aku tuh kalau jadi wallpaper tuh nggak works gitu loh. Iya, di awal-awal works. Kayak biasanya jadi wallpaper tuh quotes biasanya aku ya. Karena mungkin terlalu sering ngelihat Iya, jadinya Bisa. kayak aku maksudnya nggak mindfully ngelihat itu. Iya. nyimak gitu. Terus kayak, Bisa di print kalau mau. iya. Iya, terus Kayak nanti kita harus revisit setiap berapa lama gitu. Iya. Kayaknya terlalu jarang itu nggak bisa, terlalu sering juga kayak Iya. jadinya tuh redundant gitu loh. Kayak kita ngelihat ini lagi, iya tahu targetku itu ya. Kayak kita Iya, jadi sebel sendiri atau gitu. jadi ke-skip sama sekali gitu loh. Cari tahu yang paling work aja. Iya, buat beda-beda tiap orang ya. Gitu. Menarik. Oke. Aku jadi terinspirasi ya, aku pengen bikin that. Kalau those mau kind lihat of fullnya, journals. aku pernah bikin video tentang vision boardku. Boleh. Ada di situ. Oh, Iya, itu ada junk journal, ada Nah, crime vision board doang nanti aku bikinin yang jurnal. Tapi yang jurnalku baru dikit, jadi kayak nggak kalau mau dibikinin video kayak dikit gitu. Belum nanti ya. Kayak 2 bulan lagi deh, 2 bulan lagi. Mau deh. Iya gitu. Tapi itu si junk journal itu literally sesuatu yang fisikal ada, yang enggak yang kamu ada-adain kan. Misal Ada, betul. kayak di sini ada brand kopi ini, terus kamu ngefoto di print nggak gitu kan. Itu kan effort ya. Tapi aku mau mengarah gitu. Oh. Tapi itu yang aku alamin gitu. Misal aku hari ini aku kesini nih, ke tempat ini. Ah. Aku ambil foto itu. Ya udah ingat aja hari ini kesini. Album sih basically. Itu menarik sih. Kayak sekarang kan udah nggak kayak zaman dulu apa namanya foto di print jadi foto album terus kita lihat gitu kan. Itu sih yang missing kayaknya sekarang, kayak tactical things untuk kita lihat gitu. Iya, Sekarang semuanya di HP walaupun kita foto banyak tapi yang nggak dilihat gitu. Iya, kayak capek sih. Oh, Enough. tambahan dikit lagi. Target itu harus banyak apa dan wishlist itu harus banyak apa. Aku mau nanya sendiri, aku mau jawab sendiri. Iya, boleh. Nah, Ya, sorry. silakan. Soalnya ini yang kurasain ya. Ya. Kayak kalian sering nge-arsipin sebuah video yang useful di Betul. Instagram gak sih? Ya, Kebanyakan. Endar Favorite, kalian favorite, lihat? favorite. Oh, Ya, iya, Endar iya. kalian lihat gak? Enggak. Nggak kan? Jarang. Nggak kan? Jadi terus kayak nge-spam story ke kayak plus one kita atau kayak Iya. someone's Temen, important for us iya. gitu. Itu end up karena terlalu banyak si orang itu yang dikasih tips itu Nggak dibuka juga. nggak dibuka, tapi dia tuh bingung ini tuh importance-nya apa karena Iya, kayak iya. bayangin kamu ngirimin kayak 100 reel sehari sama 10 sama 2 gitu. Iya. Kalau 2 tapi 2 tiap hari juga cukup overwhelming. Jadi manusia itu menurutku ya, ini nggak ngerti ada penelitiannya apa enggak. Tapi yang kurasain adalah ketika kita kebanyakan wishlist dan kebanyakan hal yang pengen kita lakuin malah nggak jadi kelakuin semua. Benar. Jadi kayaknya better punya face gitu sih, kayak fase Benar. 1 aku mau ngelakuin ini dan aku tahu ini tuh yang penting Iya. dan harus kulakuin. Yang lain itu tetap tulis aja wishlist, tapi ini bukan yang menentukan gitu loh. Iya benar. Atau Backlog. backlog. Ah. Atau gini aja, kayak kamu punya 30 hal yang kamu lakuin di tahun itu dan Iya. kamu dibilang sukses kalau kamu jalanin 15-nya. Ya. Oh, jadi nggak harus 30. Iya, kadang tuh Definisi suksesnya juga tergantung. Benar. jadi kayak terlalu banyak itu nggak dilakuin sih. Iya. Benar. Terlalu banyak tuh kayak jadinya nggak important juga Iya. gitu. Bayangin, apa hal yang penting buatmu? Ada ini. Iya, iya. Yang penting yang mana Den? Iya, iya. Nggak tahu sih.
Prioritisasi ya, Kayak prioritize. sama kayak bos kasih pekerjaan, this is important, 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 if everything is important then nothing is. Iya. nothing. Dan jangan lupa untuk scoping dulu, scoping. Oh, iya, itu Iya. sesulit apa sih Sesulit itu? apa kayak dan apakah achievable gitu, kita punya that many goals. On these remarks kayaknya berarti planning tahun baru itu penting sih. Planning tahun baru itu penting dan nggak klise dan nggak FOMO sih. Karena ternyata banyak loh yang harus lakuin. Ngelis dulu nih. Ya, ini step 1 berarti. Ngelis semua yang kita mau lakuin. Belum diprioritasasiin. Belum. Yang kita pengen Yang pokoknya. pengen doang. 2, diprioritasiin. Ya. Udah tuh, dari yang banyak tuh jadi lebih kecil. 3, dilihat tingkat kesulitannya. Ya. Terus Seberapa baru lama? dimasukin ke plan Timeline. kita mau ngelakuinnya kapan. Ya. Dan ini penting, dan kalaupun di tengah tahun kira-kira kita wah ternyata nggak, kayaknya yang kuprioritasin salah, kita masih punya 30 list yang tadi itu 30-50 terserah, kita balik ke situ, kayaknya ini nggak penting, aku mau ambil yang lain deh gitu. Atau malah kayak bener-bener start Start dari entirely nol, new. entirely Iya, new, iya. bukan yang kamu list dari awal tahun. Sudah sejam. Luar biasa, udah sampai gelap, tadi masih terang. Banyak ya yang bisa. Sekarang jam 6. Bentar lagi nggak kelihatan mukanya sini. Iya. nggak kelihatan. Iya. Oh my god, terima kasih Udah sudah Menonton. memperbolehkan aku ikut obrolan ini ya, Iya. orang baru ini. Hai. Akan diajak terus Indira. Baru juga kita mulai kok. Seru. Iya. Saya kan nggak tahu, kemarin kan orangnya banyak. Enggak kok. Iya. Berempat. Ini nanti kita formatnya bakal bertiga gitu terus, kayak kita akan saling memantik obrolannya. Oke. Nggak ada yang narasumber, nggak ada yang Ya, harus ya. jadi penanya gitu. Ngobrol aja guys. Ngobrol aja. Ngobrol aja. Nah, ini menormalisasi tongkrongan serius. Itu. Karena kadang Potongan daging, weh. kadang Capek banget tongkrongan nggak sih tapi tuh aduh serius banget nih gitu kan. tapi serius mulu capek sih. Ya. Tapi harus ada lah yang Ya. begini. Kalau misalnya nggak ada, kita glad untuk bisa kalian tonton menjadi tongkrongan yang Yang saat itu. insightful. Iya. Semoga insightful ya. Iya. Semoga. Kalau enggak ya Ya udah. semoga kita bisa insightful. Jadi sedih. Iya. Kalau kalian ada rekomendasi Bahas kira-kira apa? ngebahas apa atau kayak pengen nanya nih, Kal Mas baca buku apa lagi ya? Oke. Atau kayak Kak Rizky goalnya olahraga apa ya? Atau kayak Kak nggak tahu, Indira. Kak Indira, hai gitu. Boleh. Di bawah ya guys, di bawah. Oke. Thank you. Udah itu dulu guys, nanti lanjut di episode selanjutnya. Dadah. Bye.